Salah bro, kayak lo kameranya nih kono bro. Halo, selamat datang di Sekolah Minggu Online GBI Sidomoyo jilid yang keempat. Kembali lagi bersama dengan saya Kak Dipta dan saya Kak Joel. Ayo, kalau digabungin jadi Kak Dipel. Iya. Nah, Gini loh. iya, Nah, Dipel. gini. Oke. Kak Joel, Ya, ada apa Kak Dipta? kita akan menyapa adik-adik kita dulu. Ada beberapa kelas. Yang pertama dari kelas, Oh, yang paling kecil. oh ya jelas. Yang imut-imut. Yang paling lucu. Ibunya tapi. Loh, Iya. anaknya Oh, dong. anaknya. Iya. Yang Kelas pertama, Asuhan. kelas Indria. Kelas Pratama. Ada Madya, Lalu Tunas Muda. ada remaja, Lalu dewasa. Iya, bener iya, kan? iya. Dewasa. Loh, betul dewasa. Betul, langsung dewasa. Habis remaja tuh ke dewasa. Iya. Oke, Kak Joel, Ya, ini ada kan Pak Adipta. masih pagi ya, Ya, masih seger ya, Heeh. toh. Ini sepertinya kita perlu pemanasan dulu. Cek, bentar. Iya, iya. Tadi habis kelas remaja, Dewasa. kok ada yang kurang? Ulangi. Ulangi. Oke, ulangi. Asuhan, Indria, Indria, Pratama, Tunas. Madya, Oh, Madya dulu. Madya Ya, dulu. Madya. Habis Madya, Tunas Muda, habis Tunas Muda, remaja, habis remaja. lansia. Eh, Kok lansia? Bukan. Lansia ada sekolah minggunya nggak tuh? Oh, dewasa. Oh, Kelas dewasa, iya. Habis remaja Belum- itu ada. Belum dewasa. Oh, saya tahu Kak Joel. Itu Saya loh. tahu Kak Joel. Yang Aduh, kalau sekolah minggu tuh jumlahnya cuma 3. 5, 2. Nah, gitu. Pemuda Kak Oh, Joel. pemuda, Iya, ya. pemuda ternyata ada kelasnya. Pemuda yang kalau tiap habis ibadah tuh langsung mengidul. Iya. Nah, itu kemana itu mengidul Langsung itu. nggak tahu kemana. Jadi ya, pemuda jangan lupa ini sekolah minggu berangkat ya. Iya, ini Dilihat. mumpung sekolah minggu online di rumah. Mumpung Nah, online. Ya, berarti sudah semua mulai Indria sampai dewasa sudah komplit Kak Joel ya. sudah komplit. Oke, sekarang kita akan langsung saja warming up dulu. Ya, Kita warming ada up. yel-yel. Oke, kita Warming up. moving. Yes. Apa itu yel-yelnya? Yel-yelnya adalah Kalau saya bicara sekolah minggu GBI Sidomoyo saya akan bilang berani setia mengandalkan Tuhan. Oke. Ulangin sekali Oke, lagi kita ya. ulangi sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke. Sekolah minggu GBI Sidomoyo Berani setia dan mengandalkan Tuhan. Oke. Wes, mantap sekali. Mantap sekali. Adik-adik, sekali lagi ya kita bersama-sama ya tadi contoh. Oke? Siap? Siapa ini Satu. yang bilang? Siapa ini yang bilang? Saya. Kak Joel. Oke, Ya, siap. saya yang hitung. Oke. 1, 2, 3. Sekolah minggu GBI Sidomoyo Berani setia dan mengandalkan Tuhan. Tuhan. Oke, tepuk Oke. tangan untuk kita semua, luar biasa sekali pagi ini. Oke, Kak Joel, ya. kita sudah siap ya untuk Siap dong. sekolah minggu Siap online edisi keempat hari ini. Tapi jangan lupa ya, teman-teman, adik-adik jangan lupa mandi, ayo. Jangan lupa mandi, jangan lupa sarapan dulu sebelum mengikuti ibadah sekolah minggu online. Online, iya betul. Adik-adik, yuk silakan kita berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian. Apa itu Kak Epin? King Kong badannya besar. Dan Yesus pokok. Sudah siap? Kita nyanyi sama-sama ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya
adik-adik merasa diberkati kan sama lagu yang King Kong badannya besar itu kan? Jelas terberkati Kak Dipta. Iya dong, King Kong aja badannya besar, ya toh? Berarti iman kita juga harus besar dong. Lebih besar Oh, daripada King Kong. Oh lah iya, Harus jangan dong. kalah sama King Kong. Jelas. Nah, sekarang biar iman kita tambah besar kayak King Kong, kita mau berdoa dulu ya. Kalau berdoa gimana? Kalau berdoa, Lipat tangan, lipat tangan, tutup mata. tutup mata. Iya benar, lipat Oke. tangan tutup mata. Kita berdoa ya adik-adik ya. Yuk, boleh duduk. Kita berdoa. Yuk, matanya merem, tangannya dilipat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bisa bangun dengan sehat. Tuhan, kami mau sekolah minggu hari ini. Pimpin kami ya Tuhan. Kami ingin belajar dari semua ajaran-Mu ya Bapa. Bimbing kami Tuhan supaya kami tidak ngantuk, supaya kami tetap semangat dalam kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Kita Puji akan lanjutkan Tuhan. sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Betul sekali Kak Kita Joel. akan bersukacita sekali lagi. Iya, dengan satu pujian. Itu loh Kak Dipta Yang mana? yang apa? Yang kayak gini loh gerakannya itu aku tuh cuman inget gerakannya doang. Oh iya. Yang kayak gini loh. Oke, kita coba adop sana. Ada mengidul ya. ada Mengidul ya. ya, Gitu mengidul. loh. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Lah itu judulnya iya. apa toh? Lupa aku. tuh. Judulnya itu dalamnya hati. Oh, dalamnya hatiku. Iya, Oh. itu dalamnya hatiku. Ayo, adik-adik kita berdiri lagi, kita semangat, kita nyanyikan satu pujian. Dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 pujilah. Haleluya, 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 amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 pujilah. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 pujilah. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 pujilah. Haleluya, 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 amin. Adik-adik, teman-teman dan Bapak Ibu, kita akan saatnya mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan renungan pada pagi hari ini supaya iman kita Semakin besar dan semakin bertumbuh. tentunya. Iya. Tapi kira-kira siapa Kak Dipta yang akan mau menyampaikan? Jadi yang menyampaikan renungan ini tidak lain dan tidak bukan orangnya jauh. Jauh dari Jogja. gila. Wah, luar biasa. Dari mana? Dari mana ini? Dari daerah utara. Iya. Utara, Jawa Iya. Utara berarti. Jawa Utara. Enggak ada loh Jawa Utara. Jawa Tengah. Tengah, iya Kak Joel. Jadi sekarang kita akan mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Kak. Iya, nanti tunggu saja Kak siapa nanti. Siapa Nanti kasih ayo, tahu Kak siapa Dipta ayo. sama Kak Joel ya. Iya. Siapa ya yang menyampaikan renungan?
Jadi adik-adik silakan duduk yang manis kayak Kak Dipta ya kan? Ya, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan renungan dari Kak Jo. Dan Namun sebelum kita akan mendengarkan renungan, kita nyanyi dulu. oke, satu pujian. Kita angkat satu pujian. Ku kasihi kasihi kau kau dengan dengan kasih kasih Tuhan. Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, shalala. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, shalala. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, shalala. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, shalala. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, shalala. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, shalala. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, shalala. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, shalala. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Halo, shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan Tuhan dalam sekolah minggu. Tadi ada mas-mas yang sudah memimpin kita dalam pujian yang luar biasa. Nah, saat ini sudah menyiapkan Alkitabnya, sudah duduk dengan rapi. Apakah sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Nah, jika pada minggu lalu Kak Jojo tuh ada di api yang menyala-nyala di belakangnya Kak Jojo. Nah, bisa tebak nggak Kak Jojo pada pagi hari ini mau cerita tentang siapa? Ayo, ada 3 tokoh. Siapa ayo? Siapa? 3 orang Majus? Salah. Siapa? Sem Hamdam Yafet? Salah. Yang benar kan sahabat-sahabatnya Daniel. Siapa itu sahabat-sahabatnya Daniel? Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang dipilih Tuhan oleh karena kesetiaannya
dan juga dia yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Apakah adik-adik senantiasa taat dan setia? Apakah adik-adik senantiasa mengandalkan Tuhan? Walaupun saat ini kita belajar di rumah, mengalami kesulitan mengerjakan PR, bahkan kita bosen di rumah, harus mengerjakan ini itu, disuruh orang tua. Tapi harusnya kita dengan setia dan taat. Apalagi saat kita mengerjakan semuanya itu, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Seperti halnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita buka Alkitab kita. Mari. Di dalam Daniel pasal yang ke-3. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah sahabat-sahabatnya Daniel, kita buka dari kitab Daniel pasal yang ke-3. Satu ayat saja, ayat yang ke-30. Kita akan membaca bersama-sama ya. Saat Kak Jojo menghitung sampai 3, nanti adik-adik juga ikut membaca. Daniel 3 ayat 30. Ayo, 1, 2, 3. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Jika ditanyakan kedudukan tinggi itu apa toh Kak Jojo? Kedudukan tinggi jika diterapkan pada saat ini, kedudukan tinggi itu adalah hadiah atau mahkota dari suatu keberhasilan. Kita bisa menerima suatu keberhasilan saat kita senantiasa mengandalkan Tuhan, taat dan setia. Kok bisa kayak gitu Kak Jojo? Mari kita lihat bersama-sama. Di dalam Daniel 3 tadi, kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bisa berhasil? Dia bisa diangkat tinggi oleh raja siapa? Nebukadnezar. Diberi kepercayaan Raja Nebukadnezar karena kesetiaannya. Apalagi karena keberhasilannya. Padahal sebelumnya Raja Nebukadnezar itu marah, geram kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa? Karena saat Raja Nebukadnezar mendirikan patung, bisa dibilang itu sesembahan atau Baal, misalnya patung, Sadrak, Mesak, dan Abednego harus menyembah itu. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau karena dia taat dan senantiasa mengandalkan Tuhan saja. Dia tidak mau mengandalkan yang lainnya. Tidak mau mengandalkan manusia. Dia senantiasa mengandalkan Tuhan saja. Begitulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa kok enggak mau? Terus akhirnya mereka dilempar ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Karena kemarahan Nebukadnezar, karena mereka tidak mau menyembah bertiga tadi. Sadrak, Mesak, Abednego, kenapa kamu tidak mau menyembah patung yang saya buat? Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu dia punya Allah yang lebih besar daripada sesembahan yang didirikan, daripada Nebukadnezar. Oleh karena itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah. Oleh karena itu, dia dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Nah, saat dimasukkan ke dalam dapur api, Nebukadnezar heran, kan sudah dimasukkan nih, piung, udah masuk. Dilihat dari Nebukadnezar dari luar. Tadi tuh yang tak masukkan ke dalam dapur api itu, yang tak hukum di sana itu cuma ada 3 orang Kok jadi 4 ya? Langsung mengundang prajurit-prajuritnya. Sini. Itu kamu lihat ada berapa orang itu? Ada 4. Lah, kok bisa 4? Sana kamu ngecek sana ke dapur api, coba dicek. Setelah dicek, benar-benar ada 4. Siapa itu?
hal yang luar biasa terjadi dalam diri Sadrak, Mesak, dan Abednego saat mau mengandalkan Tuhan. Ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Satu lagi siapa? Ayo, bisa tebak nggak adik-adik? Satu lagi itu Roh Kudus, Allah yang berupa Roh Kudus turun berupa malaikat bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi yang harusnya mereka seperti yang minggu lalu Kak Jojo, di perapian yang menyala-nyala harusnya panas, harusnya terbakar, bahkan 7 kali lipat perapiannya itu panasnya, harusnya meleleh. Harusnya kalau kita dimasukkan, jangankan 7 kali lipat, kita aja kena kompor atau kena korek dikit aja, ada. Iya enggak adik-adik? Apalagi dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat panasnya. Nah, bisa bayangkan enggak? Tapi oleh karena pertolongan Tuhan, dia diselamatkan dari dapur perapian yang menyala-nyala itu. Ketaatannya kita lihat di ayat pasal 3 ayat yang ke-17. Ini waktu Raja Nebukadnezar marah ya. Ini Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Itu adalah bukti dari kesetiaan dan ketaatan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia setia, dia taat, tidak mau menyembah Allah lain, tidak mau menyembah patung Nebukadnezar yang didirikan. Oleh karena itu dia pada ayat yang kita baca awal-awal tadi memperoleh keberhasilan. Siapa yang mau memperoleh keberhasilan? Ayo. Jadi kuncinya saat kita mau memperoleh keberhasilan di sekolah kita, di pekerjaan, setiap apa yang kita lakukan, misalnya pekerjaan rumah, atau melakukan hal-hal apapun, jika kita mau berhasil, kuncinya adalah apa? Yang pertama, taat dan setia. Jika kita mau berhasil, taat dan setia adalah kuncinya yang diajarkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu yang kedua, kita akan belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, kenapa dia dapat berhasil. Kita lihat dalam ayat 20. Saya bacakan. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apa bukti yang sudah Kak Jojo bacakan barusan? Jika kita mau berhasil, kita harus senantiasa tidak boleh melawan, dalam tanda kutip ngeyel. Kok bisa ngeyel? Kok bisa tidak boleh ngeyel? Loh Kak Jojo kan Sadrak, Mesak, dan Abednego kan nggak mau menyembah patung. Iya, memang itu adalah wujud ketaatan kepada Tuhan. Tapi kita tidak boleh ngeyel saat kita menerima resiko yang harus kita terima. Tadi kan saat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia kan menerima resiko saat dia tidak mau menyembah
Baal, menyembah patung, apa resiko yang harus diterimanya? Yaitu dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi apakah Sadrak, Mesak dan Abednego waktu diikat apakah melawan? Tidak. Saat diikat mereka tetap menjalankan hukuman dengan taat, menjalankan hukuman dengan lapang dada, dengan berani, seperti Yel-Yel tadi, berani, setia dan mengandalkan Tuhan. Nah, saat kita sudah taat, saat kita sudah berani, apalagi senantiasa kita mengandalkan Tuhan, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, apa yang diterima oleh Sadrak, Mesak dan Abednego pada ayat 30 tadi? Mereka menerima keberhasilan. Siapa yang mau berhasil? Oleh karena itu, saat kita bersama-sama, saya, Kak Jojo, kakak-kakak yang lain, yang dari kelas asuhan maupun sampai kelas dewasa, kita mau taat, kita mau setia, bahkan kita mau mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu tidak ngeyel-ngeyel, tidak mau melawan seperti yang dilakukan Sadrak, Mesak dan Abednego. Apa yang kita dapat? Keberhasilan. Sampai Raja Nebukadnezar pun mengakui, hai hamba-hamba Tuhan, Sadrak, Mesak dan Abednego, keluarlah kamu dari perapian. Nebukadnezar heran saat Sadrak, Mesak dan Abednego keluar dari perapian. Harusnya mereka gosong, harusnya tangan mereka ada, kalau habis jatuh itu ada borok atau ada korengnya. Tapi ini tidak ada. Dia dengan sehat keluar, dengan siap untuk melakukan perintah Tuhan selanjutnya. Oleh karena pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu Nebukadnezar pun heran. Kok bisa kayak gini? Siapa sih Allah yang kamu sembah? Siapa sih Tuhan yang kamu sembah? Saat Nebukadnezar bertanya seperti itu tadi, apa itu tandanya? Berarti kita sudah menjadi berkat bagi orang-orang lain. Saat kita sudah berhasil, apakah kita mau menjadi berkat bagi teman-teman kita, bagi tetangga kita, bagi kanan kiri kita, bahkan bagi orang yang tidak kita kenal sekalipun? Hendaklah kita senantiasa taat, setia, mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya pada yang terakhir, saat kita memperoleh keberhasilan, kita pun akan menjadi berkat. Hidup untuk menjadi berkat. Oleh karena itu, saat kita anak-anak sekolah minggu, walaupun masih kecil, walaupun sampai usia yang dewasa merasa, wah tidak mampu Kak Jojo, mending yang muda-muda saja. Saat kita sudah dipilih oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, hendaknya kita mampu untuk menjadi berkat juga bagi banyak orang. Seperti halnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka memperoleh keberhasilan dan akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati teman-teman, adik-adik, teman-teman pemuda, ayo yang di rumah harus senantiasa setia, bahkan Bapak Ibu, lansia atau dewasa yang saat ini setia dalam sekolah minggu, kiranya senantiasa damai sejahtera kasih Kristus akan menaungi Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau limpahkan pada pagi hari ini, sehingga kesempatan pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama dan meluangkan waktu untuk bersekolah minggu ya Bapak.
Inilah Tuhan kami, kiranya setiap apa yang telah kami dengar melalui tokoh Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak hanya kami dengarkan saja ya Bapa, namun kami rindu Tuhan, kami senantiasa dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kami dapat senantiasa melakukan dengan taat, dengan setia, dan kami rindu Tuhan, kami akan mengandalkan Engkau senantiasa satu-satunya Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan Tuhan sekolah minggu kami pada pagi hari ini, dan kami juga akan mengakhiri sekolah minggu kami. Kiranya Engkau yang akan melindungi dan menaungi kami dalam menjalankan aktivitas keseharian kami, supaya di dalam kami menjalankannya kami dapat senantiasa menjadi terang dan garam, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, pada kesempatan minggu depan, jangan lupa datang lagi ya untuk sekolah minggu. Jangan lupa saksikan lagi ya untuk firman-firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh siapa? Ayo, minggu depan. Jika penasaran, jangan lupa stay tune, jangan lupa ditunggu minggu depan akan ada cerita apa lagi yang lebih meriah. Nah, akan ada berkat apa lagi yang lebih luar biasa. Jangan lupa dan siapkan, terutama siap-siap badan, siap-siap perut, supaya kita dapat fokus kepada Tuhan. Dadah. Selamat pagi semuanya. Kita tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Jojo ya. Seneng toh? Nah, minggu depan giliran Bu Asti akan bercerita ke adik-adik semua. Ceritanya tentang apa ya? Penasaran nggak? Bu Asti akan cerita tentang kehidupan hewan kecil di hutan. Adik-adik tahu nggak hewan kecil apa saja yang hidup di hutan? Simpen ya, minggu depan Bu Asti akan tanya. Nah, siap-siap mendengarkan ceritanya Bu Asti tentang semut dan kepompong. Siap, oke? Tunggu Bu Asti.